Untuk kepraktisan penjelasan, mari kita lakukan sambil menjawab contoh soal berikut ini. Ya. Pengujian apakah median populasi sebesar 40 pada tingkat signifikansi 0,05. Ya. Jadi ini adalah contoh kasus Wilcoxon-Sandring test. Sesuai perintah soal, ini merupakan pengujian dua arah, sehingga kriteria penolakannya melibatkan nilai-nilai batas berupa TL atau lower T dan TU atau upper T yang disediakan oleh tabel nilai T kritis dari Wilcoxon-Sandring test, ya, yang dimaksudkan untuk membandingkan atau pembanding nilai T statistik yang akan kita dapatkan berdasarkan data sampel. Ditulis ulang datanya. Selanjutnya kita akan membuat seberapa jauhnya masing-masing penyimpangan X dari hipotesisnya. Untuk itu dibuatlah variabel D sebagai selisih antara nilai datanya dan M0, nilai median pada hipotesis 0, yang dilakukan pada kolom ketiga ini. Kemudian, urutan atas penyimpangan akan dibuat tanpa memperhatikan tanda penyimpangannya, sehingga dibuat dahulu nilai mutlak dari penyimpangan tersebut sebagaimana terlihat pada kolom keempat ini. Nah, untuk yang penyimpangannya 0, seperti pada observasi ke-8, maka observasi itu akan diabaikan. Sehingga sekarang besarnya observasi kita atau banyaknya observasi kita adalah sebesar 9. Nah, pengurutan siap dilakukan. Mulai dari yang paling kecil, yaitu harga absolut DI senilai 2 dari observasi kedua, disusul oleh harga absolut DI sebesar 4 pada observasi ke-7, ya. Dan seterusnya. Urutan secara lengkap ditampilkan pada kolom 5 ini, ya. Nah, tentu saja timbul pertanyaan, bagaimana mengurutkan untuk data yang deviasinya sama? Yang dilakukan adalah tetapkan sebagai rata-rata dari mereka seolah-olah mereka berurutan. Bila yang sama ada 2, maka rata-rata dari seolah-olah 2 berurutan. Pada kasus ini ada dua buah penyimpangan sebesar 5, yang bila tidak sama maka urutan mereka adalah ketiga dan keempat, sehingga urutan mereka berdua masing-masing adalah 3,5 dan 3,5. Seandainya yang bernilai 5 itu tadi ada 3, sehingga seolah-olah mereka adalah urutan ke-3, ke-4, dan ke-5, ya, maka rata-rata urutannya adalah 4, sehingga ketiganya akan diberi status urutan yang keempat. Jadi, jumlah seluruh urutan tidak pernah berubah, karena kita hanya mengubahnya menjadi rata-rata dari seolah-olah mereka yang sama itu adalah berurutan. Selanjutnya adalah menyusun urutan sesuai dengan tanda penyimpangannya. Tujuannya adalah kita perlu menghitung jumlah urutan dengan tanda penyimpangan yang sama. Sebagai konvensi, kita perlu menghitung jumlah penyimpangan untuk yang bertanda penyimpangan positif. Hasilnya ditunjukkan di kolom 6 ini. Logikanya begini. Pada pengujian searah bawah, yaitu dengan HA yang mediannya
lebih kecil dari M0, ya, H0 akan ditolak karena banyak nilai DI yang negatif, sehingga nilai R atau rank positif adalah sedemikian kecilnya, sehingga lebih kecil daripada T batas bawah. Sebaliknya, pada pengujian searah atas, H0 ditolak karena jumlah nilai-nilai R positif adalah demikian besarnya, sehingga lebih besar dari TU, yaitu T batas atas. Ya. Dan pada kasus soal ini, yaitu pengujian dua arah, maka kita akan membandingkan jumlah urutan positif dengan batas bawah dan batas atas yang sesuai. Logika semacam ini bisa saja diterapkan bila kita ingin mendasari analisisnya dari jumlah urutan yang negatif. Namun sudah ditetapkan bahwa kita akan menggunakan analisis berdasarkan jumlah urutan yang positif. Tabel yang memuat TL dan TU untuk nilai kritis juga didasarkan atas jumlah urutan positif. Ya. Kembali ke tabel yang disajikan, maka untuk keperluan pengecekan kebenaran proses hitung, dihitung pula kolom untuk nilai-nilai urutan negatif. Jumlah dari kedua urutan seyogianya adalah N dikali N plus 1 dibagi 2, dengan N adalah besarnya observasi yang relevan. Maksudnya besarnya observasi yang tidak melibatkan nilai DI yang sebesar 0. Pada kasus ini nilai N adalah 9, yaitu 10 besarnya observasi awal dikurangi 1 untuk nilai DI yang 0, yaitu observasi nomor 8. Ya. Sehingga jumlah urutan keduanya akan 9 dikali 10 dibagi 2, yaitu 45. Ya. Jadi dengan jumlah urutan positif sebesar 25,5, maka jumlah urutan negatifnya harusnya adalah 19,5 agar jumlah keduanya 45. Ya. Nah, jadi nilai statistik ujinya adalah T sebesar 25,5. Mari kita kembali ke standar prosedur pengujiannya. Ya. Mestinya kita akan mempunyai prosedur yang demikian ini. Dengan desain adalah H0 mediannya sama dengan 40. Ya. Dengan kriteria penolakan H0 pada alfa 0,05 adalah bahwa jika statistik ujinya lebih kecil atau sama dengan batas bawah pada luas 0,025 atau lebih besar atau sama dengan batas atas pada luas 0,025. Kita periksa tabelnya, ya. Carilah baris uji dua arah dan kolom alfa 0,05. Kemudian turun untuk N sebesar 9, ya, karena besarnya observasi yang relevan, yaitu yang DI-nya bukan 0 adalah 9. Ya. Nilainya adalah batas bawah 5, batas atas 40. Jadi kriterianya adalah tolak H0 bila T lebih kecil atau sama dengan 5 atau lebih besar atau sama dengan 40. Selanjutnya, statistik ujinya adalah T plus adalah 25,5. Maka disimpulkan bahwa pengujian adalah gagal menolak H0. Tidak ada bukti bahwa medianya bukan 40. Nah, sedikit lagi tentang tabelnya. Sesuai dengan judulnya, tabel ini memuat batas bawah dan batas atas untuk jumlah urutan pada beberapa tingkat signifikansi. Ya. Nilai-nilai kritis batas bawah dan batas atas tersebut dipisahkan dengan koma. Ya. Selanjutnya, karena pengujian mengenai
Karena pengujian mengenal desain searah bawah atau searah kiri dan searah atas atau searah kanan, maka penggunaan tabel dalam kriteria penolakan adalah sebagai berikut. Pada pengujian searah kiri, daerah kritis ada di sebelah kiri. Bila contoh tadi untuk menguji searah kiri, maka pada 0,05 kriteria penolakannya adalah tolak H0 bila T kurang dari atau sama dengan 8 ini. Sebaliknya, bila contoh tadi adalah dengan desain untuk uji searah kanan pada alfa 0,01, maka kriteria penolakannya adalah tolak H0 bila T lebih besar atau sama dengan 42 ini. Adapun sel-sel yang dikosongkan seperti untuk N sebesar 5 pada luas di ujung kurva sebesar 0,025, itu terjadi karena tidak ada nilai jumlah urutan yang memenuhi kriteria. Ya. Mari kita pahami lebih jauh tabel nilai kritis tersebut.